Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmus sholihah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Jamaah sholat isya rahimakumullah, kita lajengaken penjelasan makna dari doa minta perlindungan dari 4 hal, yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, saya minta perlindungan kepada Engkau dari azab jahanam. Sudah kita sampaikan, sudah kita jelaskan maknanya. Yang kedua, wa min azabil qabri, dan dari azab kubur sudah kita bahas juga. Malam hari ini kita lanjutkan, yaitu perlindungan yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamati, dan dari fitnah kehidupan dan kematian. Para ulama menjelaskan makna fitnah hidup dan mati di sini. Fitnah sendiri maknanya hiya al-imtihan wal ikhtibar, yaitu ujian yang pasti menimpa manusia baik ketika masih hidup di dunia maupun ketika sudah mati. Malam hari ini kita bahas khusus ujian kehidupan. Fitnah selama kita hidup di dunia ini ada 2 macam. Pertama, fitnah atau ujian berupa ujian agama, dan ini ujian yang lebih besar daripada jenis ujian dunia yang kedua, karena ujian agama di sini bentuknya adalah seluruh pelanggaran terhadap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi itu berupa kekufuran, atau mungkin kesyirikan, atau mungkin yang paling banyak dilakukan kaum muslimin adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jenis fitnah kehidupan yang pertama. Karena ini sangat berbahaya, membahayakan masa depan kita di hari akhirat nanti, maka kita selalu minta perlindungan setelah tasyahud akhir, wa min fitnatil mahya wal mamati. Sedangkan ujian kehidupan yang kedua adalah ujian yang menimpa pribadi kita, berupa misalnya menimpa fisik ketika kita merasakan sakit, atau mungkin tertimpa fakir, kekurangan harta benda, ataupun bisa jadi menimpa hati kita, berupa rasa khawatir, sedih, kemudian mengalami kondisi gundah gulana dan sebagainya. Makanya untuk jenis yang pertama dan kedua ini ada karakter yang berbeda. Kalau pertama ini ujian berupa agama, ini memang sifatnya merusak dunia dan akhirat kita sehingga lebih berbahaya. Tetapi untuk ujian yang kedua berupa ujian yang menimpa pribadi, ini ternyata menyimpan hikmah yang luar biasa, yang justru menguntungkan kaum muslimin. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW, riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah mengatakan, ma yusibul muslimu, tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang muslim, min nasobin, baik musibah itu berupa rasa capek atau lelah. Jadi rasa capek dan lelah yang setiap hari mungkin kita rasakan, itu termasuk kategori musibah. Wala wasobin, atau berupa rasa sakit ketika tertimpa penyakit. Wala hammin, atau perasaan kekhawatiran memikirkan masa depan. Hammin ini bentuk kekhawatiran karena memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Wala khuznin, atau rasa sedih, yaitu sedih karena masih
memikirkan kejadian masa lalu yang memang memberatkan kita. Wala adza, atau musibah ini berupa segala macam gangguan yang kita terima. Mungkin melewat perkataan, tindakan orang lain yang kita terima. Wala ghammin, atau perasaan sedih atau sakit karena musibah yang saat ini sedang kita terima. Hatta saukati yusakuha, sampai walaupun musibah itu hanya berupa satu duri yang menusuk kaki kita, berupa musibah yang sangat ringan. Semua itu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, illa kafarallahu biha min khotoyahu, kecuali seluruh bentuk musibah tadi fungsinya untuk menggugurkan dosa-dosa seorang muslim. Makanya bagi seorang muslim kita tetap tidak boleh minta musibah. Bahkan anjuran Rasul kita minta agar terhindar dari musibah. Tetapi begitu musibah datang, maka fungsinya sangat luar biasa, yaitu untuk menghapuskan seluruh kesalahan-kesalahan kita. Makanya di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, wa inna waha ta'ala idza akhabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Ta'ala ketika mencintai seorang hamba itu justru memberikan ujian. Karena ujian ini nanti akan menghapus dosa-dosanya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, faman radhiya falahur ridho. Barang siapa yang dia ridho dengan musibah yang dia terima, maka Allah pun akan ridho. Berarti kewajiban kita satu, kita harus ridho dengan musibah tadi, ikhlas, sabar, ridho, maka Allah pun akan berikan keridhoan kepada kita. Dan ini sesuai dengan teori psikologis, orang kalau tertimpa musibah kemudian kondisinya ridho, kemudian tidak mengeluh dan tidak menyalahkan pihak yang lain, maka dia dalam kondisi lebih tenang dan lebih stabil. Tetapi sebaliknya kata Rasulullah, waman sakhito falahus sukhtu. Tetapi kalau dia murka dan marah, apalagi marah dan murka kepada Allah, maka Allah pun akan marah dan murka kepada orang ini. Maka ini dua macam musibah atau ujian dunia. Pertama, ujian agama berupa kemaksiatan, kekufuran, kesyirikan. Kita minta perlindungan dari Allah lewat doa ini. Yang kedua, ujian dunia bentuknya yang menyerang kepada pribadi kita. Baik itu musibah fisik maupun musibah hati, semuanya sama dalam rangka untuk menggugurkan dosa dan kesalahan kita. Maka ada satu ungkapan, la haula wa la quwata illa billah. Ini salah satu dzikir. Terjemahannya biasanya tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya haula dan quwata itu punya dua makna yang berbeda. La haula itu maksudnya tidak ada daya ataupun kekuatan untuk menghindarkan kita dari maksiat. La quwata itu daya atau kekuatan yang bisa memberikan kekuatan kepada kita untuk beribadah. Illa billah, kecuali hanya milik Allah. Itu artinya la haula, kita ini tidak mungkin kuat meninggalkan maksiat. Wala quwata, tidak mungkin juga kuat menjalankan ketaatan illa billah, kecuali atas dasar pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini penting untuk kita amalkan, khususnya kita resapi maknanya, wa min fitnatil mahya wal mamati. Ya Allah, saya minta perlindungan kepadamu dari ujian hidup selama di dunia, baik itu ujian agama maupun ujian yang menimpa pribadi kita masing-masing. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan, yaitu ujian kematian. Apa saja ujian kematian, sehingga kita juga harus minta perlindungan kepada Allah agar terhindar dari ujian kematian ini. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.